Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Nursipa. Saya adalah siswi dari SMK Islam Terpadu Al-Hidayah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang TTP. Apa sih TTP itu? Jadi TTP adalah tanda-tanda vital, yaitu suatu pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu, pemeriksaan pernapasan, dan pemeriksaan nadi. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dua pemeriksaan dulu ya teman-teman, yaitu pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan suhu. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama, untuk melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah, kita memerlukan yang namanya manset tensi. Nanti ini akan digunakan pada pasien, tepatnya pada lengan pasien 3 cm di atas nadi brachialis. Lalu yang selanjutnya ada stetoskop. Nah, kalau ini sih teman-teman juga pasti udah pada tahu ya. Gunanya untuk apa. Jadi stetoskop ini nanti akan kita gunakan ketika kita pemeriksaan tekanan darah, auskultasi atau lewat pendengaran ya teman-teman. Jadi ini untuk mendengarkan denyut. Baik, yang selanjutnya untuk alat pemeriksaan suhu. Tentunya hanya ada termometer. Nah, kalau ini jenisnya termometer digital ya teman-teman. Jadi sebelum mulai tindakan, biar saya jelaskan dulu. Termometer ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama termometer digital, yang kedua termometer air raksa, dan yang ketiga ada termogran. Nah, kalau untuk termometer digital jenisnya seperti ini ya teman-teman. Boleh dilihat. Kalau termometer air raksa mungkin di sini tidak ada ya teman-teman. Teman-teman boleh searching aja di Google. Lalu yang ketiga ada termogran. Kalau termogran ini biasanya sering kita jumpai ketika pada musim COVID biasanya. Termogran itu yang kayak tembakan gitu teman-teman. Jadi nanti ditempelkan di kening lalu dipencet. Pokoknya teman-teman searching aja deh kalau mau tahu lebih lanjut. Yang selanjutnya gimana kalau kita praktek aja gak sih biar lebih paham? Baik, kita langsung panggilkan saja kelinci percobaan kita kali ini, yaitu ini dia Dwi Cahya. Jing 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 jing. Tepuk tangan ya teman-teman, tepuk tangan. Jadi Teh Dwi pada video kali ini, Teh Dwi dan saya akan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan suhu ya. Baik, kita mulai ya teman-teman tindakannya. Yang pertama, kita pasangkan dulu yang namanya manset tensi. Oh iya, lupa teman-teman. Jadi pemeriksaan tekanan darah juga terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu pemeriksaan tekanan darah palpasi dan pemeriksaan tekanan darah auskultasi. Kalau pemeriksaan tekanan darah palpasi ini kita tidak perlu menggunakan yang namanya stetoskop ya teman-teman. Jadi nanti cukup kita raba saja arteri radialisnya. Biar saya contohkan langsung saja ya. Yang pertama, pasangkan manset tensi ke tangan pasien. Dan ingat ya teman-teman, pasangkan manset ini 3 cm di atas nadi brachialis. Nah, kalian kan pasti bertanya-tanya nih, nadi brachialis itu yang mana sih? Jadi nadi brachialis itu adalah nadi yang berada di area tangan sebelah sini teman-teman. Jadi ada di tengah-tengah tangan dan di lurusan kelingking ya. Jadi kalian boleh untuk mencarinya boleh dari sini. Kalian telusuri ke sini, ke sini, ke sini sampai ke lekukan, lalu periksa di sebelah sini. Kalau sudah kalian tekan lalu ada denyutan, berarti itu adalah nadi brachialis. Dan untuk pemasangan tensi, kalian harus memasang mansetnya di atas nadi brachialis, 3 cm di atas nadi brachialis. Setelah manset tensinya terpasang, kita pasangkan juga sphygmomanometer pada bagian manset tensi ya teman-teman. Jadi di sini ada tempat untuk meletakkan sphygmomanometer ini. Lalu kalau sudah, kunci skrup agar nanti kita bisa memompanya ya teman-teman. Kalau ini tidak dikunci, nanti tensiannya juga tidak akan berjalan dengan baik teman-teman. Kalau skrup sudah dikunci, kita cari nadi radialisnya. Nah, nadi radialis itu adalah nadi yang berada di pergelangan tangan, tepatnya pada lurusan jempol teman-teman. Jadi kurang lebih di sebelah sini ya. Sekarang kita cari dulu nadi radialis. Nah, kalau sudah ketemu, kalian boleh langsung saja mulai dipompa ya teman-teman. Ini tadi udah saya kunci ya. Pompa sambil lihat ke arah sphygmomanometer. Kalau denyutnya sudah berhenti, misalnya denyutnya berhenti di angka 100. Nah, kalian harus pompa 20 mmHg di atas angka yang denyutnya berhenti tersebut teman-teman. Misalnya nih Teh Dwi ini berhentinya denyutnya di angka 100.
Berarti kita pompa sampai 140 ya. Kalau sudah sampai 140, lepaskan skrup secara perlahan ya. Lalu lihat sphygmomanometer. Nah, ini sudah ada denyutan lagi ya teman-teman. Kalau denyutannya sudah terasa, berarti itu namanya sistol ya, atau bisa disebut juga dengan denyutan pertama. Nah, jadi teman-teman untuk biar tahu lebih jelasnya, di sphygmomanometer ini kan angka semuanya. Nanti pas kita pompa, si nadi radialis yang kita pegang akan hilang secara sendirinya. Misalnya saat kita pompa sampai angka 100, nadi radialisnya hilang di angka 100. Lalu kita pompa lagi 20 mmHg di atas angka 100 tersebut teman-teman. Kalau sudah, berarti kalau dari angka 100 dipompa sampai 140. Kalau sudah sampai 140, kita lepaskan skrup secara perlahan. Lalu kita harus merasakan lagi denyutan nadi yang akan muncul pertama kali teman-teman. Misalkan kayak Teh Dwi barusan, nadi pertama yang munculnya di angka 100. Berarti tekanan darah Teh Dwi saat ini ada 100 mmHg ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan kepada pemeriksaan tekanan darah auskultasi atau melalui pendengaran. Untuk auskultasi ini kita harus memeriksa dulu stetoskopnya ya teman-teman, apakah berbunyi atau tidak. Untuk memeriksanya yaitu piringan ini, piringan stetoskop, belakangnya harus tertutup ya teman-teman. Jadi ini bisa diputar kayak gini tuh. Tuh, jadi ini bisa diputar kayak gini ya teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa lihat, kalau kalian punya, kalian bisa lihat lebih detail. Nanti ini ada tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Kalau kalian gak percaya dengan cara ini, kalian boleh mengeceknya dengan digunakan langsung lalu tekan. Kalau ada bunyi berarti ini sudah bisa digunakan ya. Pasang piringan stetoskop di nadi brachialis. Lalu pasang juga tensi manset. Lalu kita juga boleh sambil menekan nadi radialis ya, supaya biasanya kalau di tempat-tempat ramai bukan jarang ya teman-teman, tapi suka ada yang tidak terdengar. Jadi untuk mengantisipasinya kita juga menggunakan teknik palpasi. Oh iya teman-teman, ini jangan lupa dipakai ya. Kita pompa kembali balon udaranya sampai denyutannya hilang ya. Kalau menggunakan auskultasi, denyutannya terdengar. Kalau menggunakan palpasi, denyutannya terasa. Kalau sudah menghilang, pompa lagi 20 mmHg di angka tersebut. Nah, kalau sudah, lepaskan skrup secara perlahan. Lepaskannya ke arah kiri ya teman-teman, atau ke arah bawah. Nah, ini sudah terdengar nih, ada denyutan pertama. Lalu yang selanjutnya kita harus mendengarkan denyutan yang terakhir. Hasil dari pemeriksaan Teh Dwi adalah 100/80. Sekarang kita lepas dulu ya. Jadi 100/80 itu adalah tekanan darah hipotensi atau kekurangan tekanan darah. Hipotensi ini adalah kondisi di mana tekanan darah kita berada di bawah batas normal. Baik, tekanan darah sudah beres. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan suhu. Untuk pemeriksaan suhu ini kita bisa melakukannya di 3 area, yaitu yang pertama di oral atau mulut, yang kedua di aksila atau ketiak, dan yang ketiga adalah di anus. Tapi yang biasanya dilakukan di anus itu hanya untuk anak-anak bayi ya teman-teman. Cara menggunakan termometer, yang pertama kita tekan dulu tombol ini, tombol yang ada di sini, lalu simpan di aksila pasien. Kita tunggu sampai termometernya berbunyi dengan sendirinya. Nah, ini udah ada bunyinya ya teman-teman. Nih, bunyinya seperti ini ya. Kalau sudah berbunyi, boleh kita ambil lalu kita lihat hasilnya di sini. Nanti hasilnya akan muncul di sini ya. Nah, suhu Teh Dwi saat ini adalah 36,5. 36,5 ini termasuk suhu yang normal ya, karena suhu normal itu dari 36,5 sampai 37,5. Kalau sudah, kita tekan kembali, lalu bersihkan termometer menggunakan alkohol. Nah teman-teman, alhamdulillah pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan suhunya sudah selesai. Terima kasih ya Teh Dwi sudah
bersedia menjadi kelinci percobaan kita untuk hari ini. Terima kasih banget loh. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk video kali ini yaitu video pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan suhu sudah selesai. Yeay, tepuk tangan. Nah untuk video selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana caranya memeriksa nadi dan memeriksa pernapasan. Kalian pasti penasaran kan? Jadi jangan lupa nonton lagi ya. Dadah.